menghadirkan pembicara yang sangat luar biasa. Beliau adalah dosen psikologi, terapis ABK bersertifikat, dan alumni Pondok Pesantren Gontor. Jadi insya Allah ilmunya sangat bermanfaat bagi 1366 kali 768, maka yang tampil di sini itu lebih kecil dari apa yang ada atau yang disediakan di monitor. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu biodata pembicara. Jadi pembicara yang spesial pada siang hari ini itu Ibu Wiwin Winarti. Bu Wiwin Winarti MPSI, psikolog CPS CTP CCTC. Beliau adalah ibu rumah tangga dengan 3 orang anak, psikologi klinis lulusan Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Beliau juga sebagai dosen pendidikan Islam anak usia dini di IAI Yasmi Bungo Jambi, kepala sekolah daycare dan TK Lab School Integrate Muara Bungo Jambi, owner rumah terapi Bismika, Creative Trauma Healing, Creative Trauma Cleansing. Jadi itu CV dari Ibu Wiwin Winarti. Jadi dari gelarnya saja kita sudah bisa melihat bahwa Ibu Wiwin itu adalah orang yang sangat berpengalaman dalam bidang terapis ABK dan speech delay ini. Baik, saya akan membacakan seminar pada siang hari ini. Itu yang pertama, akan ada penyampaian materi dari Ibu Wiwin Winarti, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir nanti akan ada bagi-bagi door prize bagi penanya terbaik. Baik, sebelum kita masuk ke pemateri, sebelum kita masuk ke pemateri, karena ini memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus, jadi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ada sakitnya nggak Zoom? Oh iya. Kita. Oke. Untuk tadi. Di mana yuk? Oh no. Jangan bangun ya begini. Musiknya nggak ada suaranya. Marilah kita bersama Indonesia, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah Padanya Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka. Indonesia Raya, Merdeka, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya,
Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia tiada pusaka, pusaka kita semua. Ya, ya. Kita berdoa Indonesia bahagia, suburlah tanahnya, bangsanya semua. Sadarlah hatinya, Sadar Raya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, kamu negeriku. Ini langsung di, nggak usah sampai selesai, langsung di. Nah ini selesai. Indonesia Raya. Panitia di unmute aja tuh pesertanya. Oke. Kita langsung masuk di acara selanjutnya, yaitu akan ada materi dari pembicara yang sangat spesial, Ibu Wiwin Winarti. Jadi gue mau dibaca penjaden, ini lagi itu-itunya. Selanjutnya kepada Ibu Wiwin Winarti. Takutnya oleh mouse. Kondisikan dulu pesertanya, Mbak. Ada semua peserta bisa mematikan audionya. Mbak, jangan ngomong aja. Admin matiin dong. Matiin dari mbaknya, Mbak. Mbak, matiin dari Mbak. Oke, sudah bisa kita mulai, Bapak Ibu. Baik, kepada Ibu Wiwin dipersilahkan. Halo, bisa didengar jelas suara saya? Bisa, Bu. Oke. Mbak, saya minta di pin ya biar semua bisa lihat. Maksudnya saya terlihat di layar gitu. Iya, terlihat, Bu. Sudah jelas, Ibu Wiwin. Oke, baik. Selamat siang ayah bunda semua. Orang bijak mengatakan bahwa anak berkebutuhan khusus itu bukanlah produk gagal Tuhan ya. Tapi Tuhan menghadirkan mereka untuk kita pasti ada tujuannya. Dan Tuhan tahu bahwa kita ini adalah orang tua yang mampu untuk diamanahi seorang anak berkebutuhan khusus ya. Yakinlah bahwa tidak akan diturunkan suatu penyakit, melainkan akan diturunkan juga obatnya yang menyertai penyakit tersebut. Selamat siang ayah bunda semua, saya Wiwin Winarti. Senang sekali di hari kemerdekaan ini kita bisa berbagi, bertemu di Zoom ini, walaupun tentunya karena online ya banyak sekali kendala yang kita rasakan, tidak seperti seminar offline ya, tapi saya berharap tidak mengurangi manfaat yang akan ayah bunda dapatkan pada seminar kita kali ini. Nah, di hari kemerdekaan ini saya akan berbagi mengenai terapi tuntas speech delay agar anak kita merdeka dari keterlambatan bicara. Nah, selama 1 jam ke depan saya akan membahas mengenai 3 hal penting, yaitu yang pertama, apa itu speech delay? Ya, kita seringkali mendengarkan istilah speech delay. Nah, apa itu speech delay? Kenapa penting untuk kita pelajari dan bagaimana cara menangani atau tepatnya menerapi anak dengan speech delay ini? Ayah bunda, saya percaya bahwa ayah bunda pasti menginginkan manfaat yang optimal dalam mengikuti seminar kita hari ini. Oleh karena itu saya meminta 3 kesepakatan di awal sebelum kita memulai materi kita ya. Kesepakatan tersebut saya singkat dengan ATM. Antusias. Kemudian apa? Ya, T. Antusias artinya otak kanan kita itu memiliki 2 belahan otak ya Bapak Ibu. Otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kiri itu berhubungan dengan logika, angka, urutan ya, sedangkan otak kanan itu berhubungan dengan kreativitas.
musik, rasa senang ya. Jika ayah bunda mengikuti seminar ini dengan antusias, maka ayah bunda sudah mengaktifkan kedua belahan otak sehingga ayah bunda memasuki tahap belajar yang lebih baik tentunya. Ya, antusias juga berarti ketika saya meminta respon dari ayah bunda, silakan merespon. Ketika saya minta melakukan sesuatu, lakukan ya, termasuk juga yang bersifat untuk teknisnya ya, menyiapkan alat tulis jika nanti dibutuhkan untuk dicatat informasi-informasi penting. Tadi sudah A ya, kemudian T, tidak meninggalkan ruangan Zoom kecuali untuk urusan yang mendesak, karena bila ada informasi yang penting nanti akan saya sampaikan tapi ayah bunda meninggalkan ruangan Zoom, maka bisa jadi ya ayah bunda malah tidak mendapatkan informasi itu. Jadi silahkan yang mau ke toilet bisa lakukan sekarang, siapkan minuman di dekat ayah bunda sehingga nanti lebih konsentrasi lagi untuk mendengar materi kita hari ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, M ya, menyingkirkan untuk sementara hal-hal yang mengganggu konsentrasi seperti handphone. Tapi handphone halo, bisa didengar suara saya? Kenapa layarnya tiba-tiba hilang ya? Halo? Suaranya masih jelas, masih dengar saya, alhamdulillah. Iya, masih dengar. Oke. M ya, menyingkirkan untuk sementara yang dapat mengganggu konsentrasi. Handphone ini misalnya, itu seringkali handphone ini menghilangkan konsentrasi kita. Nah, saya harap untuk sementara, kecuali handphonenya digunakan untuk melihat seminar ini ya, jangan dimatikan ya. Jadi handphonenya disingkirkan terlebih dahulu, mengaktifkan video ya. Baik bagi ayah bunda yang belum mengaktifkan video, saya harap dibuka videonya ya terlebih dahulu. Oke, jadi yang masih dalam posisi tidak mendukung untuk belajar, misalnya baring, sender-senderan ya, itu juga nanti justru bikin ayah anda tertidur ya mendengarkan dongeng dari saya. Nah, kalau videonya dibuka, tentunya ayah bunda akan lebih serius dalam belajar sehingga tetap konsentrasi dan tidak ada informasi yang terlewatkan. Sepakat ayah bunda? Tolong kasih jempolnya di kolom chat kalau seandainya sepakat, agar kita bisa memulai materi kita hari ini. Sepakat? Oke, saya responnya ya bunda. Sepakat, oke. Makasih sudah banyak memberikan jempol. Berarti kita sudah siap untuk memulai materi. Baik, terima kasih responnya ya bunda. Ayah bunda, teman-teman semua, kita sering mendengar istilah speech delay ya. Tapi apa sih sebenarnya speech delay itu? Nah, mari kita pelajari bersama. Saya izin ya Mbak admin untuk share slide ya. Slide yang kedua. Nah, secara harfiah speech delay itu terdiri dari dua kata, sudah jelas ya. Speech dan delay. Jadi speech itu artinya bicara dan delay artinya terlambat. Jadi dua kata itu disatukan menjadi keterlambatan bicara. Jadi speech delay ini istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan adanya keterlambatan bicara pada anak jika dibandingkan dengan anak yang normal seusianya. Tapi perlu digarisbawahi ayah bunda bahwa speech delay itu bukan diagnosa ya, tetapi speech delay adalah gejala. Seperti halnya kalau kita terkena flu ya, gejalanya terlihat bersin-bersin, hidung meler, hidung tersumbat, itu gejala. Sama dengan speech delay. Speech delay gangguan atau gejala dari suatu keterlambatan perkembangan. Nah, seorang anak dikatakan mengalami speech delay ketika mereka belum bisa bicara hingga menginjak usia 2 tahun. Nah, jika secara fisiologis anak kita normal, organ pendengarannya, telinganya tidak bermasalah, sudah kita tes, dan organ bicaranya juga normal, maka ada tiga macam gangguan perkembangan yang mungkin ya Ananda alami yang ditandai dengan gejala-gejala speech delay ya. Yang pertama itu kita sebut dengan ASD.
Autism Spectrum Disorder. ASD ini nantinya bisa digolongkan beberapa macam ayah bunda ya. Diagnosanya tergantung dari gejala dan tingkat autisme yang terlihat pada anak. Ada namanya Asperger, sindrom Asperger, ada namanya juga Global Development Disorder atau disebut dengan GDD biasanya. Kemudian ada PDD-NOS ya. Tapi saya tidak membahas secara detail tiga macam-macam dari autism ini, tapi saya hanya mengglobalkan menjadi ASD saja, Autism Syndrome Disorder ya, gangguan autisi pada anak. Nah, kemudian yang kedua adalah ADHD. Kita sering dengar ini ya, apa itu ADHD? Attention Deficit with Hyperactivity Disorder, yaitu gangguan konsentrasi yang disertai dengan hiperaktivitas. Dan yang ketiga yang memungkinkan dialami oleh anak sendiri adalah ADD, Attention Deficit Disorder, gangguan konsentrasi tapi tanpa disertai hiperaktivitas. Bedanya ADD dengan ADHD hanya di hiperaktifnya saja ya. Jadi saya bahas cuma 2 saja dari 3 tadi, yaitu ASD dan ADHD, karena yang ADD itu sama seperti ADHD, hanya tadi berbeda pada hiperaktifnya saja. Kalau ADD tidak ada hiperaktif dia. Nah, ada 3 kriteria kenapa orang didiagnosa ASD atau didiagnosa ADHD. Kalau ASD itu gangguan, yang pertama gangguan kualitatif ya, interaksi sosial. Tidak ada kontak mata, hidup dalam dunianya sendiri. Nah, yang kedua gangguan kualitatif komunikasi dan bahasa. Keluar lagi saya ya. Oke, gangguan kualitatif komunikasi dan bahasa, termasuk di dalamnya pemahaman yang buruk, tidak tahu makna dari sebuah kata, tidak bisa bermain imajinatif, misalnya pura-pura menuangkan teh, kemudian pura-pura menyuap boneka, tidak ada pada anak ASD ya. Dia tidak bisa bermain imajinatif dan tidak bisa menunjuk jika dia ingin sesuatu, tidak pernah nunjuk gitu ya, walaupun bahasa isyarat itu tidak ada ya. Kemudian yang ketiga gangguan perilaku repetitif ya, melihat benda berputar-putar, hand clapping ya, mengepakkan tangan, kemudian minat yang terbatas, artinya dia suka dengan itu saja, berlebihan terhadap suatu benda tertentu. Nah, onset sebelum usia 3 tahun. Artinya sudah bisa terlihat gejala ini dan bisa didiagnosa sebelum usia anak mencapai 3 tahun, itu sudah bisa terlihat ya. Kemudian kalau didiagnosa pada ADHD itu yang pertama hiperaktif, tidak bisa duduk tenang ya, selalu bergerak, tidak pernah terlihat lelah, bergerak tanpa arah. Kemudian yang kedua mudah jenuh ya, emosinya tinggi, tidak sabar, kemauannya itu sangat keras sekali. Kemudian yang ketiga inatensi, berupa gangguan konsentrasi, tatap matanya itu ada tetapi sangat sebentar, persekian detik bertahannya ya, habis itu hilang lagi tatap matanya. Nah, onsetnya 3 gejala ini harus ada menetap pada anak selama minimal 6 bulan dan didiagnosa biasanya ditegakkan di usia 4-7 tahun ya. Kalau misalnya cuma 2 bulan saja kelihatan ADHD-nya Bu, ya berarti bukan ADHD ya, karena anak kan selalu berkembang ya. Jadi minimal 6 bulan menetap pada anak baru dibilang dia ADHD. Nah, dari diagnosa ini kita sudah bisa melihat perbedaannya, tapi mari kita lihat lagi perbedaan ASD dan ADHD pada setiap aspek perkembangannya ya. Ada aspek interaksi sosial. Anak ASD, anak autis, dia tidak berkeinginan bersosialisasi ya. Sulit diajarkan untuk berperilaku yang benar dalam segala situasi, itu sulit sekali. Kemudian sedikit atau bahkan tidak ada emosi, tanpa emosi ya, emosinya itu datar saja. Nah, sedangkan pada ADHD ya masih ada, dia mau berinteraksi, tidak dapat mengontrol perilaku dan emosinya, kemudian dia merespon secara emosional, itu anak ADHD. Nah,
Sedangkan perbedaan pada aspek perilaku ya atau ketertarikan repetitif pada anak autis adanya pengulangan. Diulang-ulang terus perilaku itu tanpa adanya tujuan. Nah, sedikit atau bahkan tidak ada pencapaian ya. Dia suka sesuatu. Ada satu klien saya, dia suka tutup gelas ya, tutup gelas. Kalau kita orang normal kan apa sih menariknya tutup gelas, tapi bagi dia sangat menarik ya. Nah, tidak ada pencapaian yang dia lakukan dengan benda yang menarik perhatian dia, cuman buat main saja ya, diputar-putar seperti itu. Beda kalau anak normal, mungkin dibuat jadi apa, dibuat payungan misalnya, dibuat topi, buat boneka. Nah, itu anak normal. Tapi kalau anak autis tidak ada pencapaian apa-apa pada benda yang padahal menarik bagi dia. Nah, kemudian anak autis itu sulit untuk kembali fokus. Kalau sudah terdistraksi atau sudah terganggu konsentrasinya, dia susah kembali lagi untuk fokus. Nah, dia menyukai rutinitas, artinya kalau dia tidur jam segitu ya dia tidur jam segitu. Ya, tidak mau berubah jadwalnya, rutinitasnya itu monoton seperti itu terus. Ya, jarang berperilaku spontan dan imajinatif. Imajinatif tadi seperti yang saya katakan, ya, dia tidak bisa bermain pura-pura, menggunakan imajinasinya tidak bisa. Sedangkan pada ADHD tidak ada perilaku repetitif, pengulangan itu tidak ada pada anak ADHD. Ya, anak ADHD itu mudah bosan, tapi jika wilayah yang menjadi ketertarikannya, dia bisa jadi fokus sekali ketika dia sudah tertarik dengan sesuatu. Beda sama anak autis tadi ya. Nah, memiliki kemampuan untuk fokus kembali anak ADHD ketika dia sudah rusak konsentrasinya, bisa kita tarik lagi untuk konsentrasi. Nah, anak ADHD juga dapat berperilaku spontan dan ada imajinasinya, imajinatifnya ada. Nah, perbedaan ASD dan ADHD ini pada aspek komunikasi ya. Kalau ASD itu mengalami keterlambatan atau tidak dapat berbicara atau berbahasa, tidak ada usaha menggunakan bahasa tubuhnya untuk berbicara ya. Sulit berkomunikasi dua arah. Dia cuman bisanya membeo, istilahnya mengulang kata orang yang dia dengar ya, tapi tidak menjawab, itu tidak ada. Tidak bisa atau sulit diajarkan untuk meniru. Nah, ya. Seringkali disertai dengan gangguan pemahaman, bahkan setelah terapi pun tetap ada kesulitan untuk memahami. Sulit memahami kata-kata yang abstrak. Ya, sulit dalam mengungkapkan bahasa yang spontan ya, interaksi yang bermutu dengan lingkungan itu sulit sekali. Nah, sedangkan pada ADHD dia dapat mengejar keterlambatan bicaranya, mengubah bahasa tubuh saat berkomunikasi ya, menggunakan bahasa tubuh, kemudian berkomunikasi jika anak tertarik pada topiknya. Nah, mohon maaf Pak Wiwin ya, tolong suaranya bisa didekatkan ya Bu, soalnya banyak yang kurang jelas. Oh iya ya. Halo, kalau seperti ini jelas? Iya, sudah jelas. Oke, berarti saya dekatkan seperti ini ya. Nah, jadi ya ibu-ibu, autis itu merupakan gangguan perkembangan yang pervatif. Artinya ya gejala, bentar saya taruh sini aja ya. Nah, gangguan yang luas, kompleks dan berat autis itu ya. Gejalanya muncul sebelum 3 tahun, lebih berat dibandingkan ADHD. Nah, ASD itu sejak awal sudah menunjukkan gejala autisme. Sedangkan pada ADHD itu tidak pernah muncul gejala itu ketika kecil. Dia pernah normal, tapi di usia 3 tahun berhenti dan mengalami kemunduran. Atau tiba-tiba muncul ciri-ciri seperti anak autis gitu ya. Kemudian gangguan perkembangan pada autisme itu ada dalam beberapa bentuk ya. Ada bentuk interaksi sosial ya, tidak menoleh saat dipanggil, tidak ada kontak mata, tidak peduli dengan lingkungannya, menghindar bila didekati dan tidak mau bermain dengan teman sebaya. Nah,
Ada lagi bentuk perkembangan bicara yang terlambat. Katanya tidak berkembang, pemahamannya tidak terbentuk dengan baik. Nah, bila sudah bisa berbicara, dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Ya, jadi ngoceh, tidak jelas ya, atau kita sering bilang bahasa planet gitu ya. Bila sudah berbicara lancar, dia tidak gunakan itu untuk berkomunikasi. Ya, ada pengulangan kata, membeo. Ya. Jadi orang bicara mau kemana, dia malah jawab mau kemana. Ya, jadi cuman mengulang saja. Ya. Kemudian tata bahasanya juga ada yang terbalik-balik. Dia bisa bernyanyi tapi bernyanyi tanpa mengerti. Itu anak autis ASD. Nah, kemudian bentuk gangguan perkembangan perilaku ada yang disertai hiperaktif, ada yang hipoaktif. Ya, autis itu hampir sama dengan ADHD. Kan ada hiperaktif, ada yang hipoaktif. Hiperaktif itu seperti ya tidak terarah, melakukan sesuatu berulang-ulang, traffic, mutar-mutar, mengetok-ngetok, ya. Kemudian agresif, ada juga injury, self injury, artinya melukai dirinya sendiri, kemudian tantrum, ya. Sedangkan kalau dia disertai dengan hipoaktif, berarti kan kebalikan dari hiperaktif, ya, lebih sering diam, asik melihat benda yang berputar, ya, asik sendiri dianya, ya, dengan benda yang besar seperti kipas angin, gitu ya. Kalau melihat kipas angin bisa lama berjam-jam melihat kipas angin. Nah, jadi dia asik sendiri, gitu ya, melihat kipas angin itu. Nah, ini yang dikatakan gangguan dari bentuk perkembangan dari perilaku yang tadi, ya. Itu yang hipoaktif, pasif, ya, kurang ada minat sama sekali, tidak ada dengan sesuatu, ya, motivasi. Kemudian sebentar Mbak, red flag itu belum, ya. Memang saya banyak penjelasannya tapi tidak saya berikan slide. Nanti red flag nanti setelah ini. Yang red flag tadi, ya. Nah, ada bentuk gangguan perkembangan mind blindness, ya, tidak bisa membaca pemikiran orang lain. Dia saja tidak mampu mengenal status mental sendiri, apalagi orang lain. Jadi istilahnya seperti dia terkurung di ruangan sendirian. Ya. Kemudian ada bentuk gangguan perkembangan kognitif yang rendah, dia tidak mampu membaca informasi. Rata-rata memori mereka sangat luar biasa, tapi tidak berfungsi dengan baik. Nah, kesulitan berpikir abstrak seperti kita memberikan perumpamaan, kiasan dalam belajar di SD, ya. Kalau ada anak autis dia nggak ngerti itu apa kiasan, perumpamaan, itu tidak ngerti karena mereka berpikirnya konkret, bukan abstrak. Nah, bentuk gangguan perkembangan emosi juga ada di anak autis. Lebih banyak menunjukkan emosi negatif, ekspresinya datar, tidak menunjukkan emosi. Misalnya ayahnya pergi atau bundanya pergi, dia tidak menangis. Bundanya pulang, ayahnya pulang, dia biasa saja, tidak menunjukkan rasa senang. Nah, ini, ya. Kemudian adanya tantrum, sering menangis, tertawa sendiri tanpa sebab, rasa takut yang tidak wajar, seperti takut terhadap suara yang bising. Ada juga tuh ya yang takut sama baju baru. Lucu ya Bu, ya, padahal kita suka baju baru gitu. Tapi kalau anak SD ada loh yang nggak suka dengan baju baru karena apa? Teksturnya kasar. Nah, dia ngerasa sakit gitu ya, padahal biasa bagi kita, tapi bagi dia nggak bisa baju baru, ya. Nah, juga ada juga takut terhadap kaki yang kotor. Ya, kalau dia geli sekali dengan kakinya kalau kotor, ada seperti itu. Nah, demikian penjelasan tentang perbedaan ASD dan ADHD, ya. Seringkali terjadi kesalahan diagnosa karena hampir sama di antara keduanya ini. Nah, sekarang kenapa penting untuk kita pelajari, kita ketahui, ya. Jika orang tua sudah tahu, maka akan kenal kapan harus meminta bantuan profesional. Apa tanda-tanda bahaya atau tadi red flag? Ini udah pas ya slide-nya, red flag dari perkembangan anak kita. Nah, pertama,
tidak berkembang sesuai usia milestone bicara anak. Ya, seharusnya pada usia 0 sampai 4 bulan, 4 minggu itu ada namanya refleks vokalisasi, ya. Artinya anak yang masuk kategori refleks ini atau dianggap bahaya itu ketika dia menangis tidak ada bedanya antara tangisan lapar, tangisan sakit. Nah, kalau bagi kita bisa mengingat kembali ya ibu-ibu ya, ayah bunda, ketika kita punya bayi usia mau masuk 4 minggu itu kita tahu tuh kapan dia sakit perut ya, kapan dia haus, lapar, itu berbeda tangisan. Nah kalau di anak autis itu tidak ya. Nah bayi tidak bisa terlihat nangisnya itu berbeda, artinya nangisnya sama saja dalam setiap kondisi, ini tanda bahaya. Orang tua harus sudah aware dulu nih. Maaf Ibu Wiwin. Ya halo. Suaranya udah nggak jelas lagi, jadi mohon di. Oke, maaf. Sekarang udah jelas Mbak? Oke, sebentar saya kaitkan dulu ya biar nggak berulang-ulang. Pegang ya kali ya. Nah, gimana? Bisa didengar? Bisa. Sudah. Alhamdulillah, baik. Maaf ya. Nah, selanjutnya refleksnya ya di usia 2 bulan. 2 bulan itu seharusnya sudah ada bubbling. Bubbling artinya bayi beraksi terhadap suaranya sendiri. Dia memproduksi suara saat senang, ngoceh berulang-ulang dengan berbagai tipe suara seiring bertambahnya usia, seperti adanya dia bermain ludah bru gitu ya. Nah, itu anak sudah mulai memproduksi suara-suara dengan berbagai macam bunyi. Ya, belum berbentuk vokal, konsonan itu belum. Tapi kalau bayi kita belum menunjukkan ini, ya, tidak ada suara yang beraneka ragam yang dia produksi dari mulutnya, ini tandanya bahaya, red flag, ya. Kemudian di usia 6 bulan, anak seharusnya sudah bisa liling. Liling artinya mendengar suaranya sendiri, mengulanginya. Nah, sudah muncul vokalisasi di sini, ya. Dia menarik perhatian orang lain dengan suaranya, ya. Sudah ada pengulangan suku kata konsonan vokal, misalnya mama, 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 papa, 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 papa. Nah, itu namanya liling, ya. Nah, di usia 10 bulan seharusnya sudah ada ekolalia. Artinya apa? Meniru suara yang dibuat oleh orang lain, ya. Bentar. Keluar terus ini ya. Nah, dia bayi membangun perbendaharaan suara dan kombinasi suara menurut keunikan lingkungannya. Dia sudah bisa meniru. Ya, kemudian di usia 18 bulan itu true speech namanya. Anak mengatakan kata pertamanya. Dia menggunakan bahasa secara sengaja dan bertujuan sebagai alat untuk berkomunikasi. Kata pertama biasanya suku kata tunggal, misalnya ma, atau dua suku kata yang sama seperti mama, papa, itu sudah bisa di usia 18 bulan. Awalnya kata benda yang banyak diucapkannya. Nah, berikutnya lagi seiring berkembangnya kata kerja yang mulai dia sebutkan. Nah, jumlah kosakata yang biasa disebut anak di usia ini 2 sampai 3 kata sudah bisa diucapkannya. Nah, kita bisa juga dengan mengenali tanda-tanda adanya masalah pada anak ini ketika dia tidak bisa diajak cilubah. Ya, kalau tidak bisa diajak cilubah itu juga red flag, ya. Kemudian kita juga harus mengenali tanda adanya masalah perkembangan dalam bicara anak. Warning, maksudnya peringatan, ya. Kita harus tahu itu. Usia 6 bulan, ketika anak tidak melirik, tidak menoleh pada sumber suara. Nah, ini artinya ada masalah ini, ya.
Kalau tidak melirik, tidak menoleh, kita sudah bunyikan sebelah kiri, dia tidak menoleh, kita bunyikan lagi sebelah kanan pakai kerincing gitu misalnya ya. Dia tidak menoleh juga, itu perlu kita periksa organ telinganya, pendengarannya. Normal atau tidak? Kalau normal berarti, nah, dia normal tapi tidak noleh. Ini kemungkinan besar ya ada gangguan perkembangan. Nah, usia 10 bulan tidak merespon ketika dipanggil namanya. Biasanya anak itu sudah tahu usia 10 bulan dipanggil nama noleh ya. Tapi ini tidak ada. Nah, ini warning juga bagi orang tua. Kemudian usia 15 bulan tidak merespon, tidak mengerti terhadap salam. Ketemu orang misalnya, "Hai Dek," dia senyum. Senang disapa. Biasanya seperti itu. Tapi kalau anaknya cuma diam, digoda-godain juga diam, nah ini warning ya. Bayi 15 bulan itu biasanya sangat suka disapa. Nah, usia 18 bulan tidak dapat mengucapkan 10 kata ya. Itu juga termasuk warning. Dan usia 22 bulan tidak merespon ketika diperintah. Selanjutnya 24 bulan tidak dapat menunjukkan dan menyebutkan bagian tubuh. Mana kepalanya, dia tidak merespon, mana kakinya, dia tidak merespon. Nah, semakin dini kita menyadari hal ini semakin baik. Kenapa harus diintervensi sedini mungkin? Karena gangguan perkembangan yang tidak ditangani dengan baik ini sangat mempengaruhi perkembangan anak hingga dewasa. Nah, gangguan yang mungkin akan terjadi itu berupa prestasi akademik yang buruk ya, sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai, dan juga ada kemungkinan ya sulit bersosialisasi dan rentan mengalami masalah kejiwaan. Nah, saya punya cerita anak yang ketika kecilnya itu diasuh oleh nenek ya. Usia sebelum 2 tahun itu nonton TV dari pagi sampai sore. Itu klien pertama saya ingat sekali, namanya Razan ya. Anaknya cakep, besar, gemuk ya. Nah, dia karena sering sama nenek dan dihadapkan dengan TV dari pagi sampai sore, dia terbiasa pasif, tidak pernah belajar untuk merespon omongan dari orang lain. Nah, ketika sudah mau masuk SD, usianya sudah 7 mau masuk 8 tahun. Ibunya resah karena baru satu kata yang dia mau ngomong. Misalnya, mau apa? Di mana? Seperti itu saja. Padahal usia seperti itu seharusnya sudah bisa cerita panjang lebar. Sedangkan kalau ngomong cuma satu kata, tadi berapa bulan seharusnya? 18 bulan sudah bisa ngomong satu kata. Nah, jadi kemunduran gitu ya, tidak ada perkembangan dari segi bahasanya. Nah, ibunya resah nih, gimana anak saya mau masuk SD, Bu, sedangkan ngomongnya masih satu-satu. Nah, terbukti ketika sudah saya terapi ya, sudah lancar bicara, bisa masuk SD. Tapi di SD harusnya anak-anak sudah bisa membaca. Nah, kalau dia nanti bisa tapi masih dia mengalami kesulitan membaca. Nah, jadi waktu itu dileskan lagi ke saya, leskan lagi. Jadi ketika ujian itu diminta ibu gurunya yang membacakan. Nilainya bagus kalau dibacakan. Tapi kalau tidak anjlok nilainya. Nah, jadi perkembangan awal itu ayah bunda berkemungkinan besar mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya ya, kepercayaan dirinya, belum lagi mungkin di sekolah dibully oleh teman-teman. Nah, ini bisa jadi ada depresi, stres pada anak. Nah, makanya mumpung masih kecil, sedini mungkin kita intervensi, kemungkinan untuk sembuhnya itu lebih besar. Nah, lalu bagaimana cara kita menangani dan menerapi anak dengan skizofrenia ini ya? Yang pertama, lakukan persiapan terlebih dahulu ya. Utamakan bahasa ibu, jangan menggunakan 2 bahasa atau lebih.
karena anak akan mengalami kebingungan. Ini bahasa mana nih yang mau saya ikuti? Pengalaman saya, klien saya kebanyakan ada yang nikah, satunya orang Medan, satunya orang Jambi, ya. Jadi dua-duanya pakai bahasa masing-masing sehingga anak ini bingung ya, mau ngikut yang mana. Nah, ada lagi klien yang mau masuk SD, tes kesiapan masuk SD sama saya, tapi dia tidak ngerti yang saya tanyakan karena di rumah pakai bahasa Inggris. Nah, ya, boleh nggak sih kita mengajari anak kita bahasa asing? Boleh sekali, karena ketika semakin kecil, semakin dini kita berikan bahasa asing, anak itu akan semakin mudah untuk menguasainya. Tapi biarkan dia mengenal bahasa ibu dulu, ya. Dia sudah paham bahasa ibu, bahasa yang pertama yang digunakan, baru kemudian kita berikan bahasa asing, boleh ya. Kemudian harus kompak juga antara orang tua, nenek, kakek, babysitter. Nah, ini yang sering terjadi ya. Kita yang tinggal di keluarga luas atau keluarga yang di sana ada kakak ipar, ada orang tua atau mertua, itu seringkali kita tidak punya otoritas terhadap anak kita sendiri. Ya nggak Bapak Ibu? Ada nggak yang mengalami pengalaman seperti itu? Tolong di chat. Ada tidak Bapak Ibu yang punya pengalaman seperti itu? Kita tinggal di keluarga besar ya, kemudian anak kita itu seperti bukan anak kita gitu ya. Nah, dibentuklah oleh lingkungan yang dengan berbagai macam peraturan. Antara nenek sama ibu itu beda peraturannya, antara kakek sama nenek bisa berbeda. Ini bikin anak bingung ya. Jadi bagaimana kita akan membentuk perilaku anak kalau kita di dalam mengasuhnya itu saling bertentangan. Nah, jadi pola asuh itu harus satu. Nah, mulai sekarang yang tinggal di keluarga besar, rembukanlah ya, berkumpullah untuk membahas ini. Ya, biasanya sulit sama mertua. Nah, mertua kita bisa bicara dengan mertua melalui perantara anak kandungnya, bisa istri kita atau suami kita, ya. Nah, itu harus satu suara. Misalnya tidak boleh memberikan gadget. Orang tuanya sudah konsisten nih, tapi sama nenek kakeknya diberikan. Nah, nggak jadi Bapak Ibu, ya tidak jadi apa yang ingin Bapak Ibu bentuk. Nah, saya punya klien juga seperti itu, ngeluh luar biasa, saya ingin pindah Bu. Saya sudah bilang sama kakeknya kalau anak saya ini bermasalah karena handphone, ya. Akhirnya karena anaknya si kakek ini semua perempuan, kakeknya pengen anak laki-laki dan dapatlah cucu laki-laki nih dari anaknya yang konsultasi sama saya. Jadi sayangnya luar biasa, kalau anak itu nangis tidak diberikan HP, kakeknya yang datang ya. Kasih aja HP-nya, kasihan. Nah, itu sayang yang salah tempat. Nah, ini yang perlu diperbaiki dulu, pola asuhnya harus satu pola asuh. Karena kita sulit untuk membentuk anak jika orang-orang di sekitar anak kita itu memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Kemudian diet gadget itu 100% ya Ibu ya. Ini sebenarnya kalau tentang gadget ini udah satu seminar sendiri ya. Pembahasannya juga panjang tentang gadget. Nah, intinya gadget itu bisa mengganggu konsentrasi dan proses terapi. Nah, ya jadi harus disingkirkan dulu. Biar anak kita sembuh dulu ya. Penggunaan gadget juga ada waktunya ya Bunda ya. Tidak boleh seharian penuh. Di bawah 2 tahun itu sama sekali tidak boleh menggunakan gadget. Karena harusnya di bawah 2 tahun itu stimulasi dari orang tua, bukan dia berinteraksi dengan benda mati. Nah, kemudian latih anak makanan yang keras agar melatih organ bicara anak, elastisitasnya ya. Nah, boleh tidak tadi kita mengajarkan bahasa Inggris, bahasa asing boleh ya, tapi diingat harus utamakan dulu bahasa ibu. Nah, kemudian terapi yang kedua, sensori integrasi. Sensori integrasi itu
proses mengenal, mengubah, membedakan sensasi dari sistem sensorik untuk menghasilkan suatu respon. Ini kalau anak yang tidak punya respon, dipanggil diam, ya, kemudian disuruh duduk nggak mau, ya, istilahnya dia sibuk sama dunianya sendiri, maka SI ini penting sekali untuk kita berikan, ya. SI ini juga bisa dikatakan bahwa proses organisasi dan interpretasi yang dilakukan oleh otak, ya, untuk menerima informasi sensorik dari luar tubuh. Nah, informasi sensorik ini bisa berupa sentuhan, gerakan, ya, penglihatan, suara, bau-bauan, dan rasa. Nah, misalnya kita menyikat tangan, kaki, badannya anak dengan menggunakan sikat terapi. Nah, itu anak akan merespon, aduh sakit. Jadi dia tersadar dengan dirinya seperti itu. Yang paling murah ayah bunda, gelitiklah anak ayah bunda itu. Jadi makanya jadi orang tua itu harus hangat, ya, sama anak itu nggak usah jaga jarak, ya. Anak kita sendiri, kita nunggu dia sudah lama loh, ya. Banyak orang di luar sana yang tidak punya anak. Nah, sementara kita dikasih anak kita cuekin, ya. Padahal baunya bayi itu enak, kita uol-uol gitu, ya. Enak sekali kalau saya, ya. Jadi gelitik-gelitik itu juga merupakan sensori integrasi yang jarang disadari orang tua, ya. Karena ketika kita menggelitik, anak akan bereaksi, merespon, gitu ya, gitu. Jadi dia ngerasa, ya, oh badanku ini bisa geli gitu, ya. Nah, itu namanya juga sensori integrasi, ya. Beri pijetan, nah, ya, pijetan yang bisa juga disertai dengan aromaterapi yang membuat anak merasa nyaman, rileks, dan melancarkan peredaran darah dan oksigen ke otak. Nah, selain itu, jalan tanpa alas kaki di bebatuan. Dia merasakan, oh sakit ya kakiku. Ada respon yang akan dia berikan. Dia mungkin akan mengangkat kakinya, ya, karena aduh sakit. Nah, kemudian jalannya juga bisa selain di bebatuan, di rumput, di pasir, ya. Kemudian ajak dia bermain air hangat, air dingin, es, ya. Clay atau lilin itu, ya, bisa dibentuk-bentuk, baby doll atau water bead, ya. Nah, permainan untuk meningkatkan konsentrasi juga bisa diberikan. Itu masuk pada sensori integrasi seperti memasukkan kelereng atau air ke dalam botol, ya. Kemudian memasukkan koin ke dalam celengan, kemudian melemparkan bola ke dalam keranjang. Nah, itu juga termasuk sensori integrasi. Papan titian, dia menjaga keseimbangan, bagaimana anak bisa bertahan biar tidak jatuh, itu juga sensori. Bisa juga dengan puzzle, ya. Nah, yang ketiga sounding. Sounding ini masuk pada hipnoterapi, ya. Kalau untuk anak-anak itu namanya sounding, ya. Memberi sugesti kepada anak berupa kata-kata positif yang kita inginkan dilakukan oleh anak. Misalnya kalau berhubungan dengan bicara atau komunikasi anak itu, bisa kita katakan mulai hari ini adik bisa ngomong, adik tenang, bisa belajar, dan segala lain sebagainya. Nah, bisa dilakukan ketika 30 menit menjelang tidur, ya, atau ketika anak sedang tidur pulas kita bisikkan. Nah, itu. Kemudian yang keempat, terapi bicara. Lakukan secara berurutan, ya. Jangan tambahkan yang lain sebelum yang dasarnya dikuasai dulu, ya. Bertahap, dimulai dari yang termudah. Contohnya a, ya, i, u, e, o, ya. Arahkan anak melihat bibir kita saat berbicara, ya. Dipegang, misalnya kalau anak noleh kiri kanan, kita bantu pegang pipi kiri kanannya, arahkan matanya melihat mulut kita, ya. Lidah kita harus terlihat dengan jelas, a, i, u, e, o, ya. Mulut kita itu artinya harus gerakannya harus jelas dan ekstrim, ya. Kalau misalnya
kesulitan anaknya, bisa kita menggunakan bantuan tangan, misalnya ini i ya, atau kita kalau kita bilang u kan kita bisa tarik bibir anaknya ya gini gitu ya. Nah, jangan kasih kata yang lain sebelum yang dasarnya itu sudah dia kuasai ya, baru nanti kita tambahkan lagi kesulitannya ya. Tempatkan tangan anak di leher, jadi dia merasakan oh ketika Bunda berbicara ada suara getaran ya di sini, saya terasa sama dia, oh ada getaran ya. Kemudian suruh dia bicara, taruh lagi tangannya di lehernya dia, biar dia ikut mengeluarkan gitu ya. Nah, ada bagian yang bergetar, dia merasakan. Nah, jika sudah bisa, lanjutkan ke babi bu bebo. Babi bu bebo harus jelas ya. Ingat artikulasinya itu harus jelas, mengajarnya juga dengan antusias ya. Jangan apa namanya a i u e o, nggak ada energinya yang kita sampaikan ke anak. Padahal anak ini konsentrasinya kalau tidak menarik dia tidak mau gitu ya. Nah, harus ada energi i ya, harus ada energi. Kemudian meniru suara kita ajarkan ya, gunakan irama dan nada, permainan kata seperti kata bergantung. Ini saya udah terapkan pada anak saya sendiri, malah anak saya semuanya tiga-tiganya cerewetnya luar biasa. Mungkin karena sering dilakukan seperti itu. Irama artinya menggunakan nyanyian, anak itu lebih cepat masuknya ketimbang kita bicara biasa. Nah, bisa nyanyian itu kita buat mainan, misalnya cicak cicak di dinding. Kalau misalnya anaknya belum tahu sama sekali dengan lagu itu, kita nyanyikan terus berulang-ulang sampai dia familiar dengan lagu itu. Nah, kemudian baru kita gantung kata-katanya, cicak cicak di dinding. Nah, biar dia meneruskan dingnya ya, jadi sudah dapat tuh satu suku kata yang dia sebut. Nanti kalau sambil berjalan dia sudah menguasai, kita tambah lagi cicak cicak di. Nah, dia nambah dinding, berarti sudah 2 suku kata yang dia sebut. Semakin lama semakin kita hilangkan kata per katanya, biarkan anak menyambung sendiri ya Bunda. Jadi harus rajin ya ibunya melakukan itu. Nah, kemudian yang kelima, diet TFGFSF, artinya kasein ya, yang mengandung kasein, gluten dan soya, fenol itu tidak boleh diberikan. Diet makanan itu biasanya orang tua ngerasa, aduh udah stres dulu bayangin diet. Anak saya nanti kurus dong, makan apa kalau disuruh diet? Nah, jangan khawatir ayah bunda, ada daftar sayur-sayuran yang boleh, buah-buahan yang boleh, dan lauk-lauk yang boleh. Ayah bunda ya, bukan berarti nggak makan anaknya, tetap ya, cuman diberikanlah makanan-makanan yang terkontrol CFGF-SF-nya ya. Nah, ini sebenarnya juga satu seminar sendiri kalau kita bicara tentang diet FGF ini ya. Kalau mungkin nanti admin punya nomor teman-teman semua yang di sini ayah bunda, mungkin bisa saya share ya, apa saja makanan ini, sayuran, buah-buahan yang boleh saja diberikan untuk anak-anak. Jangan tanya lagi ini boleh nggak bunda, enggak. Kalau tidak ada di dalam menu itu jangan dikasihkan. Karena efeknya anak kita ketawa sendiri, ngomong sendiri, tiba-tiba nangis, itu adalah efek kasein fenol dalam tubuh yang tidak bisa dicerna oleh anak, sehingga berbentuk jamur di dalam ususnya. Nah, ini sama seperti kalau kita memberikan anak kita itu makanan pantangannya, itu sama seperti kita ngasih anak kita morfin ya, bisa mabok dia. Nah, itu ya. Jadi jangan takut ayah bunda ya, karena makanannya tetap
bagus untuk anak, ya tidak bikin kurus kok. Nah, diet ini kabar baiknya bukan seumur hidup, tapi sampai anak sehat, anak sudah sembuh, silakan makan apa saja. Ya, jadi diet itu anggap saja anak kita puasa, nanti kalau udah sembuh dia bisa lebaran, gitu ya Bu ya. Jadi jangan khawatir kalau dibilang diet. Nah, kemudian yang keenam, terapi perilaku, ya, anak cenderung akan mengulangi perilaku yang mendatangkan reward, ya. Kemudian dia juga akan cenderung menghentikan perilaku yang mendatangi punishment. Nah, gunakan ini untuk membentuk perilaku yang kita harapkan. Ketika dia menunjukkan perilaku yang kita harapkan, berikan dia reward, ya. Ketika tidak, berikan dia punishment. Tapi ingat, punishment bukan berarti harus dipukul, ya. Punishment itu tidak melulu kekerasan, ya Bunda. Kita harus tahu apa yang paling anak sukai, apa yang tidak anak sukai. Nah, itu bisa kita jadikan reward. Kalau anak ADHD, karena dia sukanya bergerak, ya, kita suruh dia diam di kursi, itu sudah merupakan punishment, ya. Bisa juga ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, itu adalah punishment. Nah, ya, kalau anak normal jangan kita gunakan reward punishment ini terlalu sering, nanti dia melakukan sesuatu karena ada maunya. Nah, tapi kalau untuk anak ABK, anak ASD, anak ADHD itu sangat perlu, biar dia tahu, oh berarti aku kayak gini benar, makanya Bunda ngasih aku reward. Ya, dia tahu mana yang benar, mana yang salah, ya. Nah, kemudian untuk secara teknisnya penerapan terapi ini, jika anak belum bisa bicara, kita perbanyak di sensori integrasi dan soundingnya, ya Bunda, ya. Kemudian kalau sudah bisa babbling, perbanyak juga di sensori integrasi dan sounding. Tapi kalau sudah keluar suku kata, ya perbanyaklah terapi wicara. Ya, sudah bisa mengucapkan kata, full di terapi wicara, kejar di terapi wicara, sehingga semakin banyak kosakata yang bisa dia ucapkan, banyak vocabulary yang akan dia kuasai. Nah, saya mengatakan 6 terapi ini bukan omong kosong, ya Ibu Ayah Bunda. Saya sudah membuktikan sendiri, sudah banyak anak-anak di bawah didikan saya yang sudah normal. Bisa Mbak admin untuk tayangkan video Ziki dan Safik, ya, siswa saya yang sudah bisa berbicara, ya. Padahal si Safik ini dulu ayahnya bilang, sedih sekali Bu, anak kita sama. Kebetulan dia teman saya di kampus, ya. Anak kita sama usianya, tapi saya tidak pernah dipanggil Abi, itu nggak pernah, ya. Nah, ketika sudah dengan kami, ya, di terapi, alhamdulillah sekarang malah huruf-huruf dia tahu, ya, responnya sudah bagus sekali. Aduh, alhamdulillah, ya. Bisa dilihat Mbak, bisa ditayang videonya? Iya, sedang dipersiapkan. Oke, ya. Nah, yang satu lagi namanya Ziki. Ibunya sampai chat WA. Alhamdulillah Ibu, anak saya sudah bisa ngomong. Ini Safik. Nah, ini anaknya hitam manis kecil, sama seperti anak saya yang paling kecil usianya, ya. Ini coba lihat, dia sudah bisa mengurut huruf. Itu ada suaranya tuh loh Mbak, bisa di buka unmute. Nah, share sound. Jadi terapinya itu jangan kaku gitu, ya, harus duduk, harus enggak, ya. Jangan juga kita mikir harus mahal, tidak Ayah Bunda, ya. Sekreatif mungkin kita melakukannya. Yang penting dengan hati yang jelas, ya. Safik. Oh, sekarang sudah bukan termasuk ABK. Jadi kalau di tempat saya kan ada daycare, penitipan anak, ada terapi. Nah, sekarang dia beralih ke daycare karena sudah dianggap anak normal, ya.
sudah tidak diterapi lagi. Ini si Safik ya. Nah, selanjutnya Ziki, Mbak. Kalau Ziki ini lebih tingkat keparahannya lebih parah daripada Safik ya. Tapi alhamdulillah sekarang huruf hijaiyah dia sudah hafal. Ya, bicara juga ya, sampai ibunya ada chat ibunya, nanti bisa dilihat. Alhamdulillah anak bunda sudah bisa ngomong. Aduh ya, coba apa rasanya ketika kita mendapatkan orang tua ya yang selama ini tidak bisa mendengar anaknya memanggil ya, kemudian bisa ternyata, aduh ya luar biasa. Kita yang terapisnya aja senang, apalagi orang tuanya tentunya ya. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini Ziki. Coba di unmute dulu Mbak suaranya Mbak. Ada dia menyebutkan ta. Nggak kedengeran ya suaranya ya? Iya, sebentar, baru dibenerin. Aisyah. Oke, itu aja Pak Mbak. Apa namanya yang chat yang saya share dari mamanya Ziki. Oh ya, baik. Nah, ada 2 tadi ya. Mohon maaf Bu, ternyata dari tekniknya belum bisa menghidupkan audionya. Oh gitu, ya nggak apa-apa. Itu saja yang foto screenshot chat dari mamanya Ziki bisa di-share Mbak. Oh iya. Tapi kalau di sini nggak bisa. Nggak bisa ya Mbak ya? Boleh nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nanti di-share kalau ada grup bisa di-share di grup ya. Sudah di-share tadi. Oke, itu Ayah Bunda ya. Jadi saya menerapkan 6 macam ini. Itu bukan omong kosong, tapi memang sudah kami lakukan dan alhamdulillah banyak anak-anak kami yang sudah sembuh. Ya, jadi yang perlu Ayah Bunda lakukan, jangan dengarkan omongan orang lain yang kadang bikin kita down ya. Itu seringkali itu pasti. Nah ini ya dari mamanya Ziki nih ya. Ziki ini dulu tidak pernah bisa tidur siang. Tapi setelah dia diet ya, di terapi ya, bisa tidur siang. Mamanya kaget. Loh, kok bisa ya anak saya tidur siang? Ya, gimana nih kalau seandainya tidak dibantu sama Bunda gitu ya? Nah, gitu ya. Saya bahagia Bu gitu ya. Membantu Ziki gitu. Nah, yang kedua,
Yang kedua juga statusnya Mama Ziki, alhamdulillah ya, anak saya sudah bisa bicara, itu bikin saya luar biasa terharu. Nah itu yang mendasari kita ingin share ya, semoga nanti anak-anak ayah bunda juga bebas atau merdeka dari keterlambatan bicara. Nah kuncinya ada pada orang tua ya, jangan kita mendengarkan suara-suara yang menjatuhkan kita, bikin kita tidak peduli lagi sama anak ya. Nah itu jangan sampai seperti itu ya bunda ya. Kesembuhan anak-anak kita itu tergantung pada kita sebagai orang tua dalam mencari informasi, kemudian melatih diri ya. Tentunya Tuhan tidak memberikan anak itu asal memilih orang tua untuk dititipkan. Nah kita yang punya anak ABK diberi kemampuan lebih, dianggap punya kemampuan lebih dibandingkan orang tua yang tidak dititipkan. Nah itu ya bunda. Nanti mungkin ada sesi pertanyaan ya mbak ya, tanya jawab ya, akan ada sesi tanya jawab. Oke, boleh kita mulai untuk tanya jawab ya bunda ya. Baik, sebelum tanya jawab dimulai, jadi terima kasih kepada Ibu Wiwin atas materi yang sangat luar biasa, yaitu ternyata speech delay itu sangat berpengaruh pada anak mulai dari kecil sampai mereka besar. Jadi seharusnya anak itu mulai dari 18 bulan itu udah bisa berbicara. Dan kalau itu berlanjut maka akan berdampak besar sampai mereka remaja, bahkan akan mengganggu prestasi akademiknya, sosialnya, dan susah berkomunikasi. Untuk itu kita sebagai ayah bunda yang hebat, kita harus mempersiapkan dengan baik perkembangan anak-anak kita. Selanjutnya perlu saya ingatkan kembali bahwa seminar kita pada kali ini disponsori oleh Aklio, yaitu nutrisi otak tanpa diminum dan tanpa dimakan. Ini bisa untuk mengatasi speech delay dan juga mengobati speech delay ya ayah bunda. Selanjutnya ini akan ada video persembahan dari Aklio. Suarane gak ono, Jon. Anda nih kok. Serson. Kami belum memberikan keputusan apapun karena berita tersebut juga belum pasti kebenarannya. Kami sangat yakin, Bu. Hampir seluruh pemuda Indonesia. Oke, jadi itu video persembahan dari Aklio. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis pada audionya. Jadi selanjutnya kita lanjut kepada pertanyaan. Jadi untuk sesi pertanyaan pertama itu akan kita buka 2 penanya. Dan dimohon untuk 2 penanya yang raise hand terlebih dahulu. Nanti akan kita pilih 2 penanya. Baik, kepada Ibu Dara Ramayana AMD, silakan bertanya. Enggak kedengaran. Oke, karena terdapat beberapa gangguan pada teknisnya, jadi pertanyaan kita ubah ya.
Oke. Oke, kepada Ibu Wiwin, ini tadi kita sudah menyaring beberapa pertanyaan terbaik. Jadi yang pertama itu pertanyaan dari Yasin dari Palu. Pertanyaannya, speech delay apakah juga pengaruhnya karena asupan makanan atau minuman, atau karena janin atau usia ibu yang terlalu muda atau tua? Ini mengenai penyebab speech delay. Oke, langsung saya jawab ya, Mbak ya. Ya, langsung dijawab dulu. Nah, penyebab speech delay itu, Bun, bisa karena 4 hal ya. Yang pertama, penggunaan gadget di bawah usia 2 tahun. Coba Ibu ingat-ingat kembali, apakah anak Ibu pernah menggunakan gadget di bawah usia 2 tahun? Gadget bisa juga berupa televisi ya. Nah, itu. Atau yang kedua, ada gangguan pendengaran. Ya, atau lingkungan yang terlalu sepi, atau bisa juga terlalu bising. Misalnya tinggal di samping rel kereta api. Anak tidak bisa menangkap apa yang kita bicarakan. Bagaimana dia bisa mengulang apa yang kita bicarakan sementara dia tidak mendengar? Sama halnya juga misalnya anak itu sering kita cuekin. Sepi, yang dia dengar adalah televisi. Televisi itu membuat anak tidak merespon apa yang tidak terbiasa merespon ya. Seperti orang nonton kan pasif ya, cuman dengar saja. Nah, kemudian televisi juga berakibat anak itu mudah bosan karena di televisi, di handphone ditayangkan warna, suara. Pokoknya tidak kedengeran ya? Kurang jelas. Halo? Sudah? Ya, sudah. Oke. Televisi juga membuat anak itu mudah merasa bosan karena ada suara, ada gerak, ada warna yang disajikan secara cepat. Ya. Jadi kalau anak belajarnya sering melihat televisi, ketika masuk ke dunia pendidikan, masuk sekolah, dihadapkan dengan papan tulis. Nah, gimana kira-kira ibu-ibu? Nggak menarik bagi dia ya, karena udah terbiasa lihat video, tiba-tiba lihat tulisan. Nah ini, jadi pembatasan pemberian gadget ya. Bahkan kalau untuk anak yang sudah mengalami gangguan nggak usah dibatasi, benar-benar dihentikan dulu ya, dihentikan agar tidak mengganggu proses terapi yang sudah dilakukan. Nah, kemudian bisa juga karena ketika hamil, ibu mengkonsumsi obat-obatan. Misalnya nggak sadar nih, lagi hamil, pusing ya, minum obat. Nah, ya, jadi pranatal sebelum anak dilahirkan. Makanya bagusnya anak itu lahir dengan perencanaan. Memang benar-benar kita programkan ya, jangan tiba-tiba saya udah hamil 2 bulan baru sadar, padahal udah minum obat, sudah apa. Dan bisa juga lagi hamil konsumsi. Nah, biasa ibu-ibu ini sering pengen glowing mukanya ya. Pengen ya, di mukanya itu lalat aja bisa kepleset gitu ya. Nah, itu yang kosmetik yang mengandung bahan-bahan beracun. Nah, padahal lagi dalam kondisi hamil, ini bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin ya ibu-ibu ya. Jadi pastikan ketika hamil itu yang ibu konsumsi, ibu pakai itu adalah yang sehat-sehat saja ya. Nah, kemudian ada juga ketika lahirnya ada kejadian yang bikin anak trauma tidak? Misalnya minum air ketuban, ya udah keminum. Atau misalnya anak itu udah keluar masuk ketika proses melahirkan, gitu ya. Kemudian akhirnya terpaksa pakai vakum, ya anak itu divakum kepalanya biar bisa keluar. Ini bisa membuat brain injury, cedera pada otak anak. Nah, bisa jadi karena itu, dan bisa juga karena pasca lahir, pola asuh kita ketika lahir.
misalnya tadi dihadapkan dengan gadget, tidak tahu waktu, terlalu dini, ya. Nah, ini kemudian bisa terjadi kecelakaan. Misalnya ada anak teman saya itu dia suka berdiri di antara jok mobil orang tuanya di depan ya berdua, anaknya tengah-tengah ya. Ketika bapaknya tiba-tiba ngerem, anaknya jatuh ke depan. Jatuh ke depan, kepalanya ketekuk dan teriak luar biasa sakit. Ternyata orang tuanya nggak sadar ketika itu ya saluran antara saraf otak menuju saluran pendengaran itu mengalami gangguan, dan usia anak sudah masuk 4 tahun, ibunya baru sadar kok tidak ngomong lagi ya anaknya, padahal dulu pernah ngomong ya, pernah manggil ayah, bunda pernah ya, tapi akhirnya ya hilang kemampuan itu. Ternyata ketika dibawa ke saya orang tuanya menganggap itu tadinya autis. Ketika saya lihat enggak kok, tatap matanya bagus gitu ya, tapi memang ketika dipanggil dia tidak mendengar. Akhirnya saya minta untuk tes BERA, tes pendengaran ya di THT. Nah ketika di tes BERA ternyata memang benar terjadi kerusakan di organ pendengaran, makanya jadi anaknya jadi bisu tuli ya. Jadi apa yang anak alami ketika proses perkembangan itu juga mempengaruhi ya. Jadi bisa jadi tiba-tiba anak itu panas step, nah ya panas tinggi sekali, orang tua tidak punya persediaan paracetamol misalnya, anak sudah tidak tahan akhirnya step. Nah step ini bisa juga mengakibatkan kerusakan pada saraf anak. Makanya hati-hati ketika punya anak balita itu harus ada paracetamol ya, atau paling tidak tindakan yang kita lakukan misalnya dikompres ya, dikasih kalau herbalnya itu cocor bebek ya biar dingin badannya turun ya. Nah, jangan dibiarkan anak itu berlama-lama merasakan tubuh yang panas akhirnya step. Nah ini step itu kemungkinan besar juga membuat anak bisa mengalami speech delay. Nah itu ya Mbak. Ada pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya dari Bunda Ima Novrinda dari Palembang. Bagaimana cara yang optimal dalam terapi speech delay di rumah? Seperti itu. Yang optimal tadi sudah saya jelaskan detail ya. Terapi sensori itu apa saja ya, penerapannya, sistematikanya sudah saya jelaskan, teknisnya. Jika anak itu belum bisa bicara sama sekali, kita perbanyak di sensori integrasi dan sounding ya. Kalau sudah mulai babbling, tetap perbanyak sensori dengan sounding. Tapi kalau sudah keluar suku kata, misalnya sudah bisa babi bu bebo, perbanyak di terapi wicaranya ya. Sudah ada suku kata, sudah ada kalimat, full kita berikan terapi wicara saja dulu, kejar di terapi wicaranya sehingga nanti anak bisa lancar berbicara. Seperti itu ya Mbak ya. Terima kasih, semoga sudah menjawab dari pertanyaan. Terus selanjutnya dari Bu Aisaada dari Garut. Pertanyaannya, bagaimana cara memfokuskan anak untuk lebih berkonsentrasi ketika anak tidak di sekolahan atau tidak di sekolah alam? Oke, nah konsentrasi tadi juga sudah saya jelaskan, permainan-permainan apa saja yang membuat anak bisa konsentrasi. Tapi perlu diingat, gadget harus tidak diberikan karena penghambat konsentrasi itu adalah gadget ya. Nah untuk bisa kita latih konsentrasinya bisa dengan meronce ya, memasukkan benang ke dalam jarum, memasukkan tali ke dalam lubang ya, memasukkan kelereng ke dalam botol, air ke dalam botol ya, kemudian bisa juga bermain puzzle. Nah ya, banyak permainan yang bisa meningkatkan konsentrasi anak, termasuk memasukkan koin ke dalam celengan. Karena koin itu kan pipih ya, tipis. Kalau dia salah memasukkan tidak akan masuk gitu. Makanya dia perlu konsentrasi untuk memasukkan koin itu. Kemudian papan titian.
Pantitian membuat anak konsentrasi, dia melatih agar tidak jatuh di atas papan. Nah, seperti itu ya. Itu sensori integrasi itu membantu anak agar bisa lebih konsentrasi. Itu ya Bu Ibu ya. Baik, terima kasih atas materi yang luar biasa dari Ibu Wiwin nanti. Selanjutnya untuk yang tanya tentang Aklio, nanti akan kita jelaskan. Untuk yang banyak yang nanya tentang Aklio, untuk Aklio nanti akan kita jelaskan. Selanjutnya kepada 3 penanya yang terpilih, Bunda Yasin, Bunda Ima, dan Bu Aisyah Ada, nanti bisa menghubungi yang memberi link, yang merekomendasikan mengikuti seminar ini dan akan mendapatkan Aklio gratis dari Aklio Official. Terima kasih semuanya. Nah, Aklio ini bisa. Jadi untuk yang tanya tentang Aklio itu adalah nutrisi otak yang tanpa diminum dan tanpa dimakan. Jadi bentuknya itu seperti ya, Aklio itu bisa masuk ke sensori integrasi ya. Jadi bisa misalnya pijetan menggunakan Aklio ya, itu ada aroma terapi. Iya, Bu Win, silakan. Membantu anak untuk konsentrasi. Bisa terdengar suara saya? Kalau Aklio itu masuk ke sensori integrasi ya, karena aroma yang membuat anak rileks ya, kemudian konsentrasi. Nah, itu kita masukkan ke golongan sensori integrasi. Jadi bisa jadi pilihan Aklio ini ya Ayah Bunda. Jadi untuk yang tanya di mana pembelian Aklio, Aklio sekarang sudah bisa dibeli melalui marketplace, dan untuk spesial untuk seminar hari ini itu akan mendapatkan bonus spesial dan beli langsung ke marketing yang merekomendasikan seminar ini. Begitu. Oh ya, ada yang tanya bagaimana cara mempijat dengan Aklio. Jadi Aklio ini itu penggunaannya sangat sederhana, sangat simpel sekali. Dioleskan ke 3 titik penting di dalam bayi atau anak. Jadi di bawah daun telinga, terus di leher, dan di sekitar nadi. Jadi, ya nanti akan kita bagikan video setelah ini bagaimana cara menggunakan Aklio. Seperti itu. Oh ya, silakan yang mau angkat tangan. Yang mau bertanya boleh angkat tangan. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, kepada Ibu Lisma Berti bisa menghidupkan audio dan video. Lisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwin. Ini saya mau menanyakan, apakah anak-anak dengan speech delay ini faktor genetik juga, Bu? Kalau genetik masih kontroversial ya Bu ya, tapi kalau misalnya memang di orang tuanya pernah speech delay, kemungkinan anaknya juga bisa mengalami speech delay. Tapi kalau saya tidak percaya itu ya, tergantung ya. Kadang saya mengatakan bahwa autis itu bisa disembuhkan, orang pada protes ya, banyak yang protes gitu, kok bisa Ibu bilang autis bisa disembuhkan? Ya iya, karena saya terapis. Kalau misalnya kita orang tua mau nerapi anak, di lembaga terapinya sudah mengatakan
autis tidak bisa disembuhkan. Ya buat apa kita nerapi anak kita, gitu kan? Nah, makanya cari terapis itu yang menganggap bahwa apapun penyakit itu pasti sembuh. Nah, kalau dia sudah merasa pasti sembuh, ya, dia akan berusaha, berupaya sekuat mungkin untuk menyembuhkan kliennya. Nah, itu ya. Jadi saya kalau untuk keturunan, banyak dari yang klien yang saya tangani tidak ada keturunan autis, tidak ada keturunan ADHD ya. Tapi lingkungan itu lebih banyak memberi pengaruh terbentuknya anak kita ini. Nah, kalau keturunan mungkin dari kandungan tadi ya, ketika proses hamil, ibu konsumsi apa, tidak aman misalnya. Nah, ini akan mempengaruhi. Tapi kalau dari keturunan kakeknya, neneknya, kalau saya tidak meyakini itu gitu ya Bu ya, kecuali untuk penyakit kayak kanker itu kan jelas ya. Kalau untuk ADHD, ASD itu saya nggak percaya kalau ada faktor keturunan. Itu Bu ya. Ya, terima kasih. Semoga sudah menjawab. Kemudian kepada Ibu Dewi Andayani. Silakan mempertanyakan pertanyaannya. Terima kasih tim Aklio. Bu Wiwin, salam kenal Bu. Ya, yang mau saya tanyakan, yang pertama, tadi kan gejala antara ASD dan ADHD itu sendiri-sendiri ya. Nah itu apakah dari beberapa gejala itu bisa disebut ASD kalau memenuhi 3 gejala itu, atau bisa disebut ADHD kalau mohon maaf kepada Ibu Dewi Andayani karena suaranya terputus-putus, jadi bisa bertanya lewat chat. Bu Wiwin dengar Dewi Andayani? Saya dengar. Bu Wiwin dengar Mbak. Jadi apakah ASD itu memenuhi 3 syarat itu sudah dikatakan ASD ya? Loh Bu, unmute dulu Bu, itu masih mute mic-nya. Bu, belum dibuka Bu Dewi? Iya bisa. Oke. Oke. Kalau apa hanya cuman satu aja yang ada gejalanya, itu apa sudah masuk ASD atau ADHD itu? Yang kedua, Bu Wiwin. Yang kedua, apakah bisa dari gejala itu campur antara gejala dari ASD dan ADHD itu campur gitu? Misalnya seperti ini. Dia melihat benda berputar, suka banget melihat benda berputar, kemudian ada minat yang terbatas dan selalu bergerak. Itu kan perpaduan tadi antara ASD dan ADHD. Apakah mungkin seperti itu, Bu Win? Oke, baik Bu, saya jawab langsung ya. Terima kasih. Untuk 3 kriteria tadi harus ada Bu, bisa dikatakan ASD. Nah, untuk campuran, ASD itu ada yang hiperaktif dan ada yang hipoaktif. Nah, kalau misalnya dia bergerak tidak ada arah, tidak ada tujuan, tapi kriteria yang lain yang 3 tadi memenuhi sebagai ASD, bisa jadi dia ASD tipe hiperaktif. Nah, beda kalau misalnya 3 diagnosa tadi sudah terpenuhi, tapi dia diam saja, dia suka lihat kipas angin berputar seperti itu dia masuk pada ASD tipe hipoaktif. Nah, ya Ibu, bedanya di sana. Kalau di ADHD itu lebih ringan Bu, dia konsentrasinya memang mudah terpecahkan, tapi masih bisa kita ajak konsentrasi lagi. Kalau dia menarik pada suatu materi, dia akan sangat fokus. Nah, bedanya di situ. Kalau di ASD tidak bisa gitu, dia enggak ada minat sama apapun gitu. Itu ya Bu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga
Yang ketiga kepada Ibu Avio. Ya, terima kasih. Kedengaran ya suara saya? Ya, sudah kedengaran. Jelas. Terima kasih banyak materinya Bu Wiwin sebelumnya. Kebetulan gini Bu, saya punya anak saat ini usianya sudah 4 tahun 8 bulan. Pada saat umur sebelum 2 tahun itu saya sudah melihat bahwa vocabulary atau kata-kata yang bisa dia ucapkan itu sangat-sangat terbatas. Hampir dikatakan tidak cukup sampai 10. Jadi saya bawa ke rumah sakit untuk diterapi. Ada di terapi bagian terapi wicara seperti itu. Tapi berhubung pandemi semuanya terhenti. Terus berbarengan dengan terapi itu juga saya ada kasih masuk di PAUD supaya dia sosialisasinya atau maksudnya supaya dia bisa bicara dengan teman-teman seusianya gitu, supaya terpancing untuk dia mengeluarkan kata-kata. Karena pada saat di terapi bicara itu sebelumnya saya sudah lakukan tes BERA, itu sudah saya lakukan, terus di otak juga segala macam itu sudah, dan itu semua hasilnya pada kesimpulan bahwa dia murni speed delay saja, tanpa ada ASD ataupun ada ADHD. Nah, cuma karena pandemi ini jadi PAUD terhenti, terapi di rumah sakit juga terhenti, jadi dia hanya ada lewat di rumah. Sementara terus terang saya pada waktu terapi di rumah sakit itu saya tidak menguasai atau tidak paham ya untuk cara pemijitan untuk pada saat kalau anak sedang diterapi. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu Bu Wiwin, itu apakah bisa di-share bagaimanakah sebenarnya terapi pemijitan untuk pangkal-pangkal seperti di leher atau di telinga yang bisa membantu, karena saya lihat anak saya di sini kemungkinan besar sih kayaknya kayak malas ya Dok ya, kayak malas, terus malas untuk mengucap, terus juga dia meniup itu kurang, tapi mengunyah makanan keras bisa, tapi kalau untuk mengucap meniup itu kurang sekali powernya. Karena saya coba kayak remahan tisu untuk dia tiup, itu bisa tapi pelan sekali. Kalau kertas saya sobek terus saya suruh dia tiup itu dia nggak mampu. Tapi saya lihat juga lidahnya kayaknya dia lidahnya panjang. Tapi kenapa saya juga bingung kenapa dia nggak sanggup untuk meniup. Apakah itu ada hubungannya sehingga dia keterlambatan bicaranya atau tidak ya dokter ya? Seperti itu. Jadi sekarang ini malah saya lihat dia memakai gadget kembali. Bahkan dia dari situ baru mulai mau untuk tahu gitu loh. Dia tahu alfabet dari A sampai Z tapi itu menggunakan bahasa Inggris. Dia tahu 0 sampai 10 tapi itu pakai bahasa Inggris. Dia tahu warna tapi pakai bahasa Inggris, walaupun kalau kita minta tunjukkan saya sebut dalam bahasa Indonesia misalnya huruf A mana nak, atau huruf I mana dalam bahasa Indonesia, atau angka 1 mana, atau warna hijau mana, dia bisa tunjukkan. Tapi kalau saya suruh untuk mengucapkan memakai bahasa Indonesia, dia tidak mau. Kira-kira bagaimana itu ya Bu Wiwin ya? Bisa minta tolong saya dibantu untuk bagaimana bagusnya. Terima kasih. Oke, baik Bu. Kalau itu tadi ya, untuk bahasa Inggris ya dulu ya. Kalau bisa bahasa ibu dulu yang dia ngerti. Gitu. Nanti bisa dilanjut bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian tadi sudah pernah terapi, kemudian sekarang pandemi ya. Terapi yang diberikan itu bagusnya dilakukan oleh ibunya ternyata ya. Karena ibu yang ada dengan anak selama 24 jam. Sedangkan yang terapis itu berapa jam sih ya? Paling sehari 1 jam durasinya. Nah, makanya kita sebagai orang tua harus tahu 24 jam itu adalah terapi dia di rumah itu ya. Kita harus dipahami tentang terapi perilaku, kapan dia menunjukkan yang benar kita kasih reward. Nah itu dia tahu, oh ini aku udah benar nih gitu. Nah gadget itu saya sama sekali tidak sarankan Ibu, karena benar-benar mengganggu konsentrasi
Nah, diet makanan juga Ibu, konsumsi minum susu formula enggak Bu? Iya dokter. Gini Bu Win, jadi dia itu fokus mata ada. Terus kalau kita ajak bicara, terus misalnya kita minta dia melakukan sesuatu, misalnya, nak tutup pintu dulu atau nak ambilkan dulu bunda makanan ini atau bunda ambilkan dulu ini, dia paham Bu, dia paham. Atau saya akan bantu bajunya bang, simpan dulu nak di tempat pakaian kotor, dia paham. Atau dia mau keluar, dia tahu dia harus ambil jaket, dia harus ambil masker, seperti itu dia paham Bu. Jadi dia